Pidato tahun Vere Pericoloso yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964 adalah salah satu pidato kenegaraan yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Istilah vivere pericoloso yang berasal dari bahasa Italia berarti hidup dalam bahaya yang penuh risiko. Pidato ini menandai tahun 1964 sebagai periode penuh tantangan dan perjuangan bagi Indonesia. Latar belakang pidato. Pada tahun 1964, Indonesia berada dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat dinamis dan penuh ketegangan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi pidato ini antara lain: 1. Konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Indonesia kemudian melancarkan konfrontasi Malaysia 1963 dengan Malaysia. 2. Konflik dengan Barat. Soekarno semakin menjauh dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang dianggap mendukung Malaysia dan berusaha menghambat perkembangan Indonesia. Indonesia semakin mendekat ke blok sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. 3. Deklarasi Ekonomi (DEKON). Soekarno mencoba mengarahkan ekonomi Indonesia dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, untuk mengurangi ketergantungan pada negara asing, meskipun ekonomi nasional saat itu sedang menghadapi inflasi tinggi dan ketidakstabilan. Nasionalisme revolusioner. Soekarno semakin menekankan revolusi yang belum selesai, yaitu perjuangan melawan imperialisme, kapitalisme, dan feodalisme dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Isi dan makna pidato. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa Indonesia sedang memasuki tahun yang penuh dengan bahaya dan tantangan. Beberapa poin penting dalam pidato ini: peringatan akan ancaman dari dalam dan luar negeri. Soekarno menyebut bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat dari kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang berusaha menghalangi kemajuan bangsa. Seruan untuk semangat revolusi. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh dalam semangat revolusi dan tidak takut menghadapi berbagai rintangan. Tekanan pada konsep berdikari. Soekarno mendorong rakyat Indonesia untuk mengandalkan kekuatan sendiri, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun militer. Anti-neokolonialisme dan imperialisme. Soekarno menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada negara-negara Barat yang ingin mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dampak pidato tahun Vivere Pericoloso. Pidato ini semakin memperkuat arah politik Indonesia yang semakin radikal dan konfrontatif. Beberapa dampaknya antara lain: meningkatnya ketegangan dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Indonesia semakin agresif dalam konfrontasi terhadap Malaysia, termasuk mengirim pasukan sukarelawan. Dinamika politik dalam negeri semakin panas. Persaingan antara kelompok nasionalis, komunis, dan militer semakin memanas, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Pergeseran kebijakan ekonomi yang semakin sentralistik. Soekarno semakin menekankan kontrol negara atas ekonomi yang berdampak pada inflasi yang tidak terkendali. Pidato tahun Vivere Pericoloso merupakan gambaran dari semangat revolusioner Soekarno dalam mempertahankan kedaulatan dan ideologi nasionalisme Indonesia. Namun, tahun 1964 memang benar-benar menjadi tahun yang berbahaya, karena dalam beberapa tahun berikutnya, Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat besar, termasuk kejatuhan Soekarno pada tahun 1997.